Firman Tuhan menyebut kita sebagai orang yang tidak setia saat kita mulai bersahabat dengan dunia ini. Itulah saatnya kita melepaskan genggaman tangan Tuhan dari kita, di mana kita mulai berusaha atau menggandeng atau bersahabat dengan dunia ini. Dan inilah yang membuat kita berubah. Dari menjadi sahabat Allah, kita berubah menjadi musuh Allah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita bertemu di dalam acara Close to You. Dan judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah menjadi musuh Allah. Sering kita tidak menyadari ternyata di dalam kehidupan kita ini, kita sudah menjadi musuh Allah. Kita tidak lagi hidup bersama dengan Allah, tetapi justru kita sedang berhadap-hadapan melawan Allah kita. Dan firman Tuhan hari ini akan membuka hati kita supaya kita sadar dan bisa kembali berjalan bersama Allah kita. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Yakobus 4 ayat yang keempat. Yakobus 4 ayat yang keempat. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, siapa saja yang hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Firman Tuhan menyebut kita sebagai orang yang tidak setia saat kita mulai bersahabat dengan dunia ini. Itulah saatnya kita melepaskan genggaman tangan Tuhan dari kita, di mana kita mulai berusaha atau menggandeng atau bersahabat dengan dunia ini. Dan inilah yang membuat kita berubah. Dari menjadi sahabat Allah, kita berubah menjadi musuh Allah. Dan kita dikatakan orang yang tidak setia. Mengapa kita mau bersahabat dengan dunia? Kita lanjutkan pembacaan kita di dalam Yakobus 4 ayat yang kedua. Yakobus 4 ayat yang kedua. Kamu mengingini sesuatu, tetapi tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Kita mulai bersahabat dengan dunia karena keinginan atau tujuan kita tidak tercapai, dan kita mulai mencarinya dengan jalan kita sendiri. Kita keluar dari jalan Tuhan. Dan keinginan kita itu hanyalah untuk memuaskan diri kita sendiri. Tujuan yang salah juga karena kita iri, di mana kita merasa tidak dipandang atau tidak dihargai oleh orang-orang di sekitar kita. Dan inilah yang mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita ingin memperoleh dengan cara yang instan, cepat, dan tanpa bersusah payah. Dan kita bisa melakukan dengan menipu, berbohong, bahkan kita memfitnah orang. Dan ayat ini juga mengingatkan kita bahwa semua usaha kita itu akan menjadi sia-sia. Mengapa? Karena kita tidak berdoa. Padahal doa adalah jembatan penghubung antara kita dengan Tuhan. Tidak berdoa berarti terputusnya hubungan kita dengan Tuhan, dan itulah yang membuat kita berseberangan dengan Allah. Kita yang tadinya bersama dengan Allah, menjadi sahabat Allah, kini kita menjadi musuh Allah. Mari kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan di dalam Yakobus 4 ayat yang ketiga. Yakobus 4 ayat yang ketiga, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa
Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kita seringkali berkata, aku berdoa kok. Tetapi ternyata kita berdoa dengan cara yang salah. Dan kita berdoa hanya untuk memuaskan hawa nafsu atau keinginan kita. Doa yang berdasarkan atas kemauan dan keinginan kita. Bukanlah doa yang menurut kehendak Bapa di sorga. Inilah yang membuat kita berseberangan dengan Allah. Dan pada akhirnya kita menjadi musuh Allah. Dan saat kita berdoa, hendaklah kita berdoa meminta supaya kehendak Tuhanlah yang jadi, bukan kehendak kita. Supaya kemuliaan Tuhanlah yang kita muliakan, bukan kemuliaan diri pribadi. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan judul Menjadi Musuh Allah. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan. Hari ini kembali kami ditegur. Ampuni kami kalau kami seringkali menyampaikan keinginan kami hanya berdasarkan kehendak kami, bukan kehendak-Mu ya Bapa. Dan ampuni kami kalau seringkali kami memutus hubungan kami dengan Tuhan, bahkan memperlebar jarak itu, sehingga kami menjadi musuh Tuhan. Dan melalui renungan pada pagi hari ini kami disadarkan ya Bapa, supaya kami diberikan hikmat untuk kami dapat Tuhan meminta bahwa segala sesuatunya itu adalah yang sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, Engkau pakai kami semua, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, dan apa yang kami doakan itu bisa sesuai dengan rencana Tuhan. Dan pada akhirnya kami akan disebut sebagai orang-orang yang setia. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai jumpa pada acara Close to You berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Close to You. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku.
membawa syukurku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku.